Jika wilayah ini zonanya sama, dekat-dekat, tidak terlampau jauh, maka dibuatlah sebuah hukum, hukumnya bisa mencakup seluruh wilayah itu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Terkait dengan puasanya, kata Allah, silakan makan dan minum di malam hari, ya, senyamannya, secukupnya, sampai kamu bisa mengatur antara makan dengan ibadah. Itu enak sekali kalimatnya, enak gitu ya. Jadi jangan sampai dipuas-puaskan malamnya, begitu mau ibadah kesulitan, ya, dipuas-puaskan bukanya, begitu mau tarawih kekenyangan. Makanya nikmatnya puasa itu, kadang-kadang sebelum buka semua dikumpulin. Ya, teh manisnya ada, buah naganya ada, ya, kemudian kolaknya ada. Bahkan jatah orang pun untuk buka puasa di masjid, kalau bisa dikumpulin juga gitu kan. Nah, itu poinnya. Tapi nikmatnya saat mulai adzan berkumandang, rasa haus itu seakan-akan sudah purna gitu, hilang. Minum teh manis sedikit sudah kenyang. Itulah kenikmatan yang kita peroleh dalam kehidupan. Berkah itu seperti itu, sedikit tapi mengenyangkan. Itulah berkah. Kata para ulama, ziyadatul khair, nilai positifnya bertambah. Jadi kalau nilai positifnya bertambah, jadi sedikit pun kalau berkualitas itu nikmatnya indah. Pakaian nilainya itu ada, ya, menutupi aurat, tampil dengan baik. Jadi mau pakaian apapun selama itu baik, bersih dan suci, itu nikmat. Demikian kalau kita analogikan pada yang lainnya. Alhamdulillah. Ya, Allah. Baik, sekarang kita kembalikan kemudian. Setelah itu silakan, ketika tiba datangnya fajar, baru kemudian kamu silakan berpuasa. Awali. Menentukannya disebutkan lewat hadis Nabi, sumu li ru'yatihi. Ya, silakan kau berpuasa dengan meru'yat hilal. Ru'yat, lihat. Nanti kemudian fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'inda Sya'ban 30 yauman. Kalau enggak nampak ru'yat itu, maka genapan Sya'ban jadi 30 hari. Di hadis lain faqdurulah, perkirakan, hitung. Ya, hitung kalau bahasa yang masa depannya, faqduru, perkirakan. Baik, karena kalau zaman Nabi itu tidak biasa menghitung yang kompleks. Yang ringan-ringan aja, ya, karena yang paling gampang itu dilihat. Maka kalau ada orang menggunakan yang paling gampang dihitung, ya hitung. Ya, sekarang di Amerika misalnya, Amerika Utara, Eropa, mereka menggunakan hisab sebagai pedomannya. Ada yang masih menggunakan ru'yat, ada yang menggabungkan ru'yat dengan hisab, nggak ada masalah. Nah, kemudian masuklah ke persoalan tentang hilal terkait dengan masalah Idul Fitri juga. Nah, lanjutkan ayatnya ke ayat 189-nya, paling kanan sebelah bawah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini kisahnya. Anak kecil nanya-nanya Nabi, "Ya Rasulullah, saya lihat bulan itu kok berubah-ubah bentuknya." Ya, enggak kayak matahari. Matahari bulat, ya kan? Tuh, antum matahari dari kemarin begini aja wajahnya, kan? Sama gini. Begitu aja. Tapi bulan saya lihat ke atas malam ini sabit. Saya lihat lagi belakangan bulat. Saya lihat lagi setengah bulat. Saya lihat lagi hilang. Kan? Kenapa berubah-ubah demikian? Nah, perubahan-perubahan ini kalau bentuknya sempurna disebut dengan badar namanya. Badar, ya. Putih cahayanya. Putih dalam bahasa Arab disebut abyad. Putih sekali disebut bid. Ya, kalau sudah bulat itu badar, cahayanya putih banget, maka bid. Ada tiga waktunya. 3 hari ya. Setiap pertengahan bulan, 13, 14, 15 itu bid, kelihatan putih bersih. Maka dalam bahasa Arab hari disebut dengan yaum, kalau jama' disebut dengan ayyam. Maka 3 hari itu ayyam, muncullah istilah ayyamul bid. Puasa di situ kemudian kita 3 hari. Dia berubah lagi, setiap perubahannya disebut dengan hilal dari fase kecilnya. Jadi hilal itu tidak selalu sabit, ya, tidak selalu berbentuk sabit. Jadi setiap dia berubah, hilal sampai dengan badar sifatnya. Nah, jamak dari hilal itu disebut dengan ahillah. Jadi Ibnu Abbas bertanya, itu kenapa kemudian bulan berubah-ubah? Limadza yakunul qamaru ahillatan? Kenapa bulan itu berproses dari hilal ke satu ke hilal yang lain? Hilal sampai muncul badar. Maka turunlah kemudian ayat Al-Qur'an merespon pertanyaan anak ini. Masya Allah, Allah langsung turunkan ayat di situ. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilal itu bisa jadi patokan, dijadikan patokan untuk menentukan waktu dan juga sekaligus menentukan waktu untuk berhaji. Baik, untuk berhaji. Jadi di situ ada isyarat, satu untuk waktu secara umum, yang kedua dijadikan waktu patokan untuk haji. Bukankah haji itu termasuk dengan Id? Sehingga kita namakan Idul Adha.
Nah, dalam hadis-hadis Nabi, termasuk yang kemarin kita baca itu. Yang kemarin kita baca, ya. Amarana Rasulullah SAW di Al-Hakim, nomor hadis 7560. Riwayat Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Amarana Rasulullah SAW fil idaini. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami, kata Al-Hasan, dalam 2 id. Dalam hadis-hadis Nabi, id itu selalu disandingkan. Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha, Idul Fitri. Disebut idain. Dalam hukum fiqih, diambil dari kaidah balaghah, ada sistem hukum disebut dengan zikrul ba'di yuradu bihil kullu. Disebutkan sebagian yang dimaksud keseluruhan. Kebalikannya, zikrul kulli yuradu bihil ba'du. Disebutkan keseluruhan, ya, yang dimaksud sebagian. Dalam bahasa Indonesia, sebagian yang dimaksud keseluruhan disebut sinekdok pas pro toto. Dalam bahasa Indonesia, seluruhan disebutkan sebagian disebut dengan totem pro parte. Nah, di sini, kalau Nabi sebutkan idaini dalam hadis, dalam 2 id itu maksudnya Idul Fitri, Idul Adha. Kadang-kadang salah satunya disebutkan yang dimaksud keduanya. Apa diantara contohnya? Ayat Al-Quran ini. Ya, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakan Muhammad SAW, hilal itu bisa jadi patokan penanda waktu dan juga datangnya Idul Adha, Hajj, untuk menentukan kapan haji akan dimulai, termasuk Idul Adhanya. Disebutkan Idul Adhanya, masuk di sini bagian Idul Fitrinya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kapan Idul Fitri itu tiba, Idul Adha tiba, patokannya adalah lihat kemudian perubahan-perubahan hilal sampai muncul datangnya hilal baru. Ustadz, dari mana tafsiran ini? Apakah utak-atik dari Ustadz atau ada patokan dari Nabi? Nabi. Nggak boleh kemudian ibadah menggunakan ilmu utak-atik tanpa sandaran dalil. Kemarin sudah saya terangkan. Mari kita lihat hadisnya. Di Al-Bukhari ada, di hadis Muslim ada, di kitab Sunan juga ditemukan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaikum, riwayat Muslim, fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 30 yauman atau faqdurulah. Kata Nabi, berpuasalah kalian dengan telah mengetahui hilalnya datang, dan berbukalah kalian. Aftiru di sini bisa diartikan maksudnya fitrun, fitri. Beridul fitrilah kalian juga mengacu pada keterangan datangnya hilal. Jelas ya? Ini keterangan Nabi SAW yang disepakati oleh para ulama. Jadi untuk menentukan satu Syawal pun, Idul Fitri pun, patokannya adalah nampaknya hadirnya hilal di wilayah setempat yang kita tinggali. Jika wilayah ini zonanya sama, dekat-dekat, tidak terlampau jauh, maka dibuatlah sebuah hukum, hukumnya bisa mencakup seluruh wilayah itu. Misal negara ASEAN, di sini ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam dan sekitaran dekat-dekatnya. Nah, terlampau jauh, nampak hilal di Papua. Di kita keseluruhan Syawal. Malaysia sama Syawal. Brunei nggak jauh beda, Syawal juga. Itu zona namanya. Tapi kalau zonanya kemudian menjauh, jauh, terdapat perbedaan waktu yang signifikan, bisa jadi terjadi perbedaan, hilal di satu titik tampak, yang lain tidak. Seperti kasus kemudian Khalifah Muawiyah berada kemudian di Syam, ya, di Syria, tiba-tiba ada orang berkata kemudian di Madinah hilal sudah nampak. Di Madinah hilal sudah nampak. Maka kata beliau, coba cek kalian naik, lihat di posisi-posisi strategis untuk melihat hilal, nampak nggak? Ternyata dilihat tidak nampak di sini. Maka kita baru besok Idul Fitri. Jelas ya? Anda bayangkan. Jadi di sini zona-zona itu penting diketahui. Jadi patokannya itu bukan melihat kepada Mekah, bukan melihat kepada Madinah, tidak melihat kepada Amerika, tapi wilayah kita tinggal itu hilalnya sudah muncul atau belum, nampak atau tidak. Baik menggunakan pendekatan hisab ataupun pendekatan ru'yat. Jelas di sini? Belum, ya? Belum. Baru setengahnya. Baik. Kalau sudah jelas ya sudah, nggak saya teruskan. Sekarang yang kedua begini, Ustadz, kok bisa di Saudi kelihatan, di sini nggak nampak? Kemana hilalnya? Kan? Sedangkan kita kan lebih cepat daripada Saudi. Bahkan di Amerika Utara, Ustadz, hari ini bedanya 12 jam. Kenapa dia bisa duluan? Ini yang penting kita ketahui. Ilmu itu juga penting untuk dipelajari, untuk bisa memberikan keyakinan dengan argumentasi yang sangat kuat. Gini teman-teman sekalian, kemarin saya sampaikan, peredaran untuk menetapkan hilal awal bulan itu harus didahului dengan proses disebut dengan ijtima'. Bukan ijtima' ulama, tapi ijtima' matahari, bulan, dan bumi. Jadi berkumpul bulan, bumi, kemudian dan matahari di satu garis yang sama, dalam satu garis ekuator. Kalau sudah ketemu dalam bahasa ilmiahnya di ilmu falak atau astronomi disebut dengan konjungsi, bahasa Arabnya ijtima'. Kalau sudah itu bertemu, syaratnya sebelum maghrib ijtima' itu terjadi.
Maka nanti matahari kan akan terus bergerak ke barat. Tenggelam. Tenggelam, 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 tenggelam. Begitu matahari tenggelam kan baru bulan naik kan? Ya kan? Bukankah bulan datangnya malam kan? Ya, jadi begitu turun mataharinya, bulannya itu turun, kelihatan tuh sedikit. Ya, seperti saya ilustrasikan kemarin itu. Begitu tenggelam, nampak kan? Nah, itulah hilal. Itulah yang menandakan datangnya kemudian bulan baru, datangnya hari baru. Di bulan yang berbeda, di hari yang tidak sama. Nah, ijtima itu teman-teman sekalian, untuk Ramadan kali ini terjadinya betul sebelum maghrib. Cuman waktunya sangat dekat ke maghrib. Jam 5 lewat 40 menit sebelum maghrib baru ijtima. Sedangkan naiknya itu perpindahannya setiap 1 jam, paling tinggi setengah derajat. Di begitu pindah 1 jam, naik setengah derajat. Naik 1 jam, naik setengah derajat. Nah itu posisi ijtimanya masih di bawah ufuk. Begitu nyampe maghrib baru naik 0,56 derajat di bawah ufuk. Masih di bawah. Bu, nih bu. Kelihatan? Enggak kan? Tuh, ya. Enggak nampak kan ya? Masih di bawah. Kalau begini, tuh, nampak gak? Yang nampak tisunya. Ya. Nah, ini yang disebut kadzib nih. Nah, ini baru bayangan, belum nampak hilalnya. Dia jangan disimpulkan langsung kelihatan hilal, bukan, itu tisunya hilal. Ya. Cabut tisunya, masukin yang ininya. Nah, kalau sudah nampak begini, nah ini baru hilal. Ya, jelas ya? Nampak begini, hilal. Kelihatan dari sana? Tidak. Yang lihat sebelah sini. Karena itu hilal itu tidak di semua tempat bisa dilihat. Itu penting sekali. Di Indonesia itu luas. Luas sekali. Ya, 13.676 pulau. Ya, belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang dan lain sebagainya. Tapi apakah setiap pulau bisa melihat hilal? Tidak. Antum pun yang lihat di sini saja, sebelah sana belum tentu nampak. Maka tidak semua orang bisa melihat hilal. Ada tempat-tempatnya, ada caranya, ada mekanismenya. Kalau nampak, tetapkan. Tidak nampak, masih di bawah ufuk. Sekarang ini, hitungan di kita itu, teman-teman, masih di bawah ufuk. 0,56 derajat di bawah ufuk. Ya, butuh kurang lebih 2 jam lagi, baru bisa naik. Nampak, kelihatan. Ini sekarang saya mau tanya, kalau di kita masih jam 5 sore, di Saudi jam berapa? Jam 1. Jam 1. Beda 4 jam kurang lebih. Jam 1, di kita jam 5, Saudi jam 1. Di posisi ijtima'nya, di kita itu matahari udah mau ke barat, di Saudi masih siang. Ya, di posisi ijtima' itu. Makanya ketika naik ke jam 2, naik setengah derajat. Naik ke jam 3, naik lagi 1 derajat. Naik ke jam 4, naik lagi. Jam 5, naik lagi. Jam 6, naik lagi. Begitu azan maghrib di sana, hilal udah nampak. Karena posisinya naik. Amerika Utara beda 12 jam. John? 12 jam. Jadi pantas kalau kemudian hari ini mesti berbuka. Karena mataharinya udah terang benderang. Ya, hilalnya pun sudah naik. Nampak, kelihatan betul. Bulat, kelihatan naik. Gitu. Ya, bulat tuh suara bulat kelihatan. Nampak. Sudah selesai.